Mengejutkan, tokoh Papua ini mengaku pernah dihasut bahwa Anies radikal. Ternyata, ya, penolakan ini berbagai faktor. Tetapi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah undang-undang pertama itu ada 24 kewenangan. Bukan kesimpulan Nana aja. Pertama kan mantap. Di depan Jokowi, tokoh Papua ini tegaskan ingin Anies jadi presiden. Mengapa kita dukung Bapak Anies Rashid Baswedan? Karena Pak Anies Rashid Baswedan melihat trik rekodnya dalam memimpin Jakarta, ya, dikategorikan, dinilai dalam penelusuran kami beliau adalah pemimpin yang berhasil memimpin Jakarta. Masyarakat untuk sama-sama mendukung Gubernur DKI Jakarta ini untuk maju Pilpres. Nah, ini kita lagi uji materi di Mahkamah Konstitusi. Terus etika hukum kita di negara ini seperti apa? Dan pada putusan kepastian hukum, ya DPR bergebu-gebu bersemangat tetap melakukan pengesahan undang-undang ini tanpa menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini artinya DPR menunjukkan penyelenggaraan negara yang buruk terhadap rakyat, terutama orang asli Papua. Bergerak, bisa jadi lusa atau berapa minggu ke depan akan lahir relawan-relawan Anies yang lain. Ya, kita dorong baik yang bergerak secara terbuka untuk deklarasi maupun yang sifatnya tidak perlu deklarasi, tapi sama-sama kita menjadi jembatan, kita menyiapkan wadah buat Pak Anies keliling Indonesia. Kemudian kita juga bergerak untuk mensosialisasikan siapa Anies Rashid Baswedan, bagaimana keunggulannya, bagaimana karakternya, bagaimana kompetensinya, sehingga beliau sangat layak untuk menjadi pemimpin. Atau undang-undang yang sudah ditetapkan untuk 3 provinsi baru ini akan diajukan ke MK juga kan. Nah, artinya bukalah dialog cara dengan sebanyak mungkin mendengar pihak-pihak yang ada di Papua. Nah, kita jangan beranggapan bahwa kita itu dari jauh bisa melihat Papua. Dinamika internal Papua itu sangat tinggi. Karena konflik yang terjadi sebenarnya bukan hanya antara Jakarta Papua. Kita lihat terakhir misalnya dari Pegunungan Bintang mengatakan bahwa mereka tidak mau ikut ke provinsi yang baru, tapi mau berdiri menjadi provinsi sendiri. Itu menunjukkan sebuah dinamika internal yang sangat luar biasa. Kami MRP dengar bahwa DPR ini telah mengesahkan 3. nggak mungkin kalau kemudian nanti 3 undang-undang ini mau diuji materi lagi ya. Saya kira itu kan kita harus menghargai hak konstitusi dari warga negara. Dengan diangkat beberapa hanya 4 saja. Sama yang pada bentuk otonomi khusus 20 tahun. Sedangkan sisa 20 kewenangan itu sama sekali tidak dilakukan. Harapan rakyat sesungguhnya itu evaluasi dulu. Evaluasi secara total. Sebagaimana keinginan Jokowi pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Jadi sebelum perubahan itu harus melakukan konsultasi dengan berbagai pihak di provinsi. Tepatnya 20 Oktober 2024 adalah pelantikan presiden. Mudah-mudahan kita berdoa yang dilantik itu adalah Pak Anies. Pasca Pak Anies tidak menjadi gubernur, tentu ini debatable juga. Ya, dalam pandangan kami ini bisa berarti Mereka menyatakan mungkin tokoh lain juga dianggap memiliki sejumlah kriteria itu. Namun untuk kriteria-kriteria seperti agamis, humanis, pintar dan lain sebagainya, Anies Baswedan dianggap layak untuk maju Pilpres 2024 begitu. Masalah karena ketiadaan panggung, tapi bisa berarti peluang juga. Kami memaknai ini justru peluang besar. Pak Anies bisa bikin panggung sendiri, ya, dan bisa keliling Indonesia. Ya, salah satunya adalah apa yang kami lakukan hari ini trigger juga buat teman-teman yang lain, para simpatisan, para pendukung Anies, ayo sama-sama. Tokoh adat Papua George Alnord Awi mengaku ia dulu sempat terhasut dan percaya bahwa Anies adalah sosok yang ekstrim dan radikal, apalagi setelah ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun kata dia hal itu luntur setelah melakukan pertemuan dan melakukan klarifikasi langsung dengan orang nomor 1 di ibu kota tersebut. Menurutnya ternyata Anies jauh dari kata negatif tersebut kepada KBA News. Ia mengaku 2 bulan lalu pernah melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan di kantor dinasnya di Balai Kota. Salah satunya untuk mengetahui kebenaran yang dituduhkan kepadanya. Ya, saya pernah ketemu dengan beliau sekitar 2 bulan yang lalu. Saya sudah lupa waktunya yang tepat. Saya ketemu di kantor beliau, saya minta waktu dan beliau bersedia mau terima saya, katanya Jumat 8 Juni lalu. Pada waktu itu juga ia sempat bingung mengapa orang sekelas Anies mau menerimanya bertamu. Lebih terkejutnya lanjut dia, saat pertemuan berlangsung tersebut,
Kecurigaannya terhadap Anies dan apapun yang dipikirkannya soal Anies sebelumnya pun luntur begitu saja. Saat berbincang dengan Anies, dia pun mengaku bahwa sebelumnya sempat menilai negatif sosok suami Farhati tersebut. Itu kata dia, hasil dari membaca dari media. Menurutnya, setelah mendengar pengakuannya, Anies pun hanya bisa tersenyum ringan. Setelah itu lanjut dia, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengaku bahwa di masa kepemimpinan ia banyak membangun gereja di Jakarta. Melihat ekspresi wajah saya, sepertinya beliau tahu bahwa saya kurang percaya. Maka beliau lewat salah satu seorang pejabat, tolong panggil ajudannya. Dan ternyata ajudannya itu orang Papua beragama Kristen, kata dia berlanjut. Tentu saja George kaget. Ternyata Anies tidak seperti yang digambarkan dan diceritakan oleh berbagai media bahwa dia seorang radikal, intoleran, dan ekstrim. Saya kaget, Pak. Saya kaget. Aduh, jadi benar apa yang beliau katakan? Bahwa beliau tidak mencari popularitas, tetapi beliau mencari pengakuan dari seluruh warga Jakarta. Kata-kata beliau ini memang membuat saya mengagumi dan saya mengatakan benar, ujarnya. Dan ternyata beliau adalah seorang negarawan yang cerdas. Beliau orangnya tuh murah senyum sama siapa saja, imbuh George. Tokoh adat Papua George Alnort Awi mengaku, ia dulu sempat terhasut dan percaya bahwa Anies adalah sosok yang ekstrim dan radikal, apalagi setelah ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun kata dia hal itu luntur setelah melakukan pertemuan dan melakukan klarifikasi langsung dengan orang nomor 1 di ibu kota tersebut. Menurutnya, ternyata Anies jauh dari kata negatif tersebut kepada KBA News. Ia mengaku 2 bulan lalu pernah melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan di kantor dinasnya di Balai Kota. Salah satunya untuk mengetahui kebenaran yang dituduhkan kepadanya. Ya, saya pernah ketemu dengan beliau sekitar 2 bulan yang lalu. Saya sudah lupa waktunya yang tepat. Saya ketemu di kantor beliau, saya minta waktu dan beliau bersedia mau terima saya, katanya Jumat 8 Juli lalu. Pada waktu itu juga ia sempat bingung mengapa orang sekelas Anies mau menerimanya bertamu. Lebih terkejutnya lanjut dia, saat pertemuan berlangsung tersebut, kecurigaannya terhadap Anies dan apapun yang dipikirkannya soal Anies sebelumnya pun luntur begitu saja. Saat berbincang dengan Anies, dia pun mengaku bahwa sebelumnya sempat menilai negatif sosok suami Farhati tersebut. Itu kata dia, hasil dari membaca dari media. Menurutnya, setelah mendengar pengakuannya, Anies pun hanya bisa tersenyum ringan. Setelah itu lanjut dia, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengaku bahwa di masa kepemimpinan ia banyak membangun gereja di Jakarta. Melihat ekspresi wajah saya, sepertinya beliau tahu bahwa saya kurang percaya. Maka beliau lewat salah satu seorang pejabat, tolong panggil ajudannya. Dan ternyata ajudannya itu orang Papua beragama Kristen, kata dia berlanjut. Tentu saja George kaget. Ternyata Anies tidak seperti yang digambarkan dan diceritakan oleh berbagai media bahwa dia seorang radikal, intoleran, dan ekstrim. Saya kaget, Pak. Saya kaget. Aduh, jadi benar apa yang beliau katakan? Bahwa beliau tidak mencari popularitas, tetapi beliau mencari pengakuan dari seluruh warga Jakarta. Kata-kata beliau